Mulailah setiap hari dengan melakukan rutinitas. Anda perlu duduk di depan laptop untuk mengamati grafik pergerakan harga. Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi. Sobat trader, lakukan terus langkah-langkah yang rutin. Itulah langkah-langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, akan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih, dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat, tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih. Halo Sobat Trader, apa kabar semuanya? Selamat datang di webinar edukasi pemula. Saya dengan Sari dari Forex Simpro, bersama saya hadir pada sore hari ini Bapak Swendi Simanjuntak, analis dari Java Global Futures. Selamat sore Pak Swendi. Halo sore, Sari. Apa kabar Pak Swendi? Rekan-rekan, kabar baik. Oke, mantap, kabar baik ya Pak ya. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu nih yang hadir sore hari ini. Ada Bapak Ade Wisnu, selamat datang Pak. Lalu ada Pak Andi Ajis, juga ada Bapak Jainal Abidin, lalu ada Bapak Ajat Sudrajat, selamat datang.
di acara webinar edukasi pemula pada sore hari ini ya. Materi kita membahas mengenai cara menghitung lot dalam forex agar terhindar dari margin call. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Juga kami ingatkan bagi Bapak Ibu untuk menggunakan nama lengkap pada akun Zoom. Jika tidak, admin akan remove sementara. Oke, kita mulai saja webinar edukasi pemula kita pada sore hari ini. Saya persilakan Pak Swendi Simanjuntak. Oke, terima kasih admin, host ya, host. Terima kasih. Oke, selamat sore semua rekan-rekan. Di sini yang bergabung ya 17 ya. Oke, nanti biasanya banyak ya. Akan bergabung ya. Apakah di sini ada yang baru pertama kali bergabung Bapak Ibu? Ada yang baru pertama kali bergabung? Oke, yang baru pertama kali bergabung mungkin bisa kasih tanda ini ya, apa? Lambaikan tangan ya di ininya ya, di gambarnya. Oke. Ya, kita mulai ya. Jadi temanya cara, wih, Pak Adi Ajis. Pak Adi Ajis di mana nih Pak Adi Ajis nih? Oke. Oke, Pak Adi Ajis sore, Pak Koze selamat sore. Oke ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Di sini adalah webinar untuk pemula ya, webinar edukasi untuk pemula. Jadi kita akan memberikan edukasi, judulnya di sini cara menghitung lot supaya nggak margin call, ya. Saya akan presenting dulu. Oke, ya Pak Deki. Oke, Pak Deki. Terima kasih responnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang pertama saya mau bahas dulu apa itu margin call ya, MC ya. Jadi MC bukan hanya di dunia entertainment ya MC, tapi di dunia trading juga ada istilah MC yaitu margin call. Nah, Bapak Ibu sekalian dengar kata margin call ini ya jangan langsung takut ya. Karena kan kalau dibilang oh, MC gitu ya kan. Jadi ketahui dulu apa itu MC ya. Oke. Ya, MC adalah sebuah sistem peringatan. Jadi kayak alert ya, peringatan yang menunjukkan bahwa ekuitas atau equity atau modal trading Bapak Ibu sudah tidak mencukupi nilai margin yang dibutuhkan untuk membuka posisi baru gitu ya, posisi margin requirement. Oke. Nah, margin itu adalah sebagai jaminan atau modal dalam trading. Oke, ini siapa yang coret-coret? Ini di remove saja Pak Galaxy ini ya. Sorry. Oke, ya. Ini. Oke, Bapak Ibu tolong kerjasamanya ya. Jangan mencoret-coret. Oke. Oke, saya lanjutin ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi margin call itu adalah sistem peringatan yang akan menunjukkan bahwa nilai equity kita sudah tidak mencukupi untuk melakukan open posisi baru gitu ya. Nah, margin itu adalah sebagai jaminan atau modal yang diperlukan ya untuk kita melakukan trading. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau mendengar kata margin call, jangan langsung panik gitu ya. Itu kan baru peringatan ya. Jadi dikasih tahu nih sama dari broker bahwa halo ya Bapak Ibu bahwa saat ini equity Bapak Ibu sudah masuk margin call gitu ya. Nah, oke. Ya, lanjut ya.
cara mengetahui margin call. Nah, terus cara mengetahui margin call-nya gimana? Ya kan? Cara mengetahui saya margin call-nya gimana? Ya. Nah, margin call itu biasanya umumnya kita bicara bahwa broker itu menentukan ya nilai margin call itu 100%, ya 100% maksudnya dana yang dibutuhkan untuk melakukan open posisi. 100% itu dari mana? Bukan dari modal awal, tapi dari untuk membuka satu posisi gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kalau misalnya nilainya sudah di bawah 100%, misalnya jadi 99% gitu ya, dia akan ada tandanya ya. Bapak Ibu bisa lihat di misalnya dilihat di lagi buka posisi gitu ya, bisa lihat ya, nanti kelihatan oh merah gitu ya, ada tandanya merah gitu, itu tandanya sudah margin call. Kenapa sih margin call? Itu margin call itu untuk mengetahui bahwa trader modalnya itu sebenarnya nggak sehat gitu ya, nggak sehat. Jadi nggak sehat bukan berarti nggak bisa trading, tapi nggak sehat karena kan harusnya minimal 100%. Jadi 100% itu dari misalnya gini, modal untuk transaksi $100. Bapak dan Ibu cuma punya modal memang $100. Begitu masuk pasar, artinya $100 itu ya memang dijadikan jaminan trading. Nah, kalau misalnya nanti baru open posisi, kan ada spread gitu ya, ada komisi, nanti langsung kena minus. Nah, itu langsung margin call ya. Oke. Jadi margin call terjadi jika equity sama dengan margin requirement ya. Oke, ulang lagi. Ya, MC itu terjadi kalau margin requirement-nya sama dengan equity ya. Oke. Nah, contoh kayak gimana Pak? Misalnya gitu ya. Karena kita di sini kan di Java Global Futures, Bapak Ibu, untuk transaksi kan minimal 0,1 lot ya. Jadi transaksi minimal 0,1 lot, nggak bisa 0,01 atau 0,05 ya. Jadi open posisi minimal 0,1 lot. Nah, berapa modal yang dibutuhkan untuk buka posisi 0,1 lot itu disebut margin requirement. Artinya dana yang dibutuhkan untuk membuka posisi dengan lot tertentu, namanya margin requirement. Oke. Nah, di sini saya membuat contoh ya, open posisi 0,1 lot ya di forex membutuhkan margin $100. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya leverage-nya 1:100, ini butuh memang $100. Tapi sekarang kan di Java leverage-nya 1:200, 1:400 ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ditentukan berapa margin requirement-nya untuk 0,1 lot ya sebagai open posisi kecil. Nah, sekarang misalnya gini ya. Misalnya gini. Kita mau buka posisi 0,1 lot butuh margin 100 gitu ya. Maka apabila posisi tersebut loss ya hingga mengurangi equity sampai hanya tersisa 100 saja, maka kita sudah masuk di dalam margin call gitu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa trading, masih tetap trading, cuma ada peringatan dari broker, halo Bapak dan Ibu, equity-nya sekarang sudah margin call, artinya perlu hati-hati ya, bahwa artinya nggak sehat gitu ya. Jadi ketahanan dananya itu sudah sangat minim banget. Oke. Nah, contoh, misalnya Bapak dan Ibu punya modal 500, ya, punya modal $500. Terus ketika open posisi 0,1 lot Euro USD, ya, membutuhkan $100 modalnya, oke? Maka account equity Bapak dan Ibu sisanya $400. Sisa ini maksudnya margin free ya, margin free yang tidak digunakan. Sementara ini masih open posisi gitu ya, lagi floating. Pinjam dulu dananya $100. Jadi masih ada sisa $400 yang free margin. Ya, itu aman berarti Bapak dan Ibu ya, aman karena cuman butuh modal yang digunakan $100 untuk buka posisi 0,1 gitu ya. Jadi misalnya lagi floating berapa gitu ya, masih ada sisa dana free $400 gitu. Nah, MC-nya gimana tuh Pak? Kalau misalnya sampai MC adalah ketika
posisi tersebut misalnya loss nih, nggak pakai stop loss ya. Loss nggak pakai stop loss, kalau misalnya 0,1 lot itu kan gede ya, maksudnya panjang ininya, kekuatan dananya bisa nahan sampai 400 pip lebih gitu. Nah, jadi kapan terjadi MC nih? Yaitu apabila posisi tersebut loss hingga sampai equity-nya tinggal 100 gitu ya. Jadi kalau misalnya tinggal 100, sementara kan modal requirement-nya 100, nah sama dengan modal requirement jadi MC. Ya, MC ya Bapak Ibu ya. Tapi masih tetap trading, cuman nanti Bapak Ibu lihat di akun trading Bapak Ibu warnanya merah gitu ya. Karena kalau ada peringatan nih, ternyata saya udah masuk kondisi MC. Oke? Ya. Jadi ini sudah masuk margin call. Nah, margin call biasanya selain gitu ada juga sih pemberitahuan ya, misalnya lewat email atau ada pemberitahuan di mailbox ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu Bapak dan Ibu misalnya nih, pas lagi lihat, oh iya ada peringatan dari broker MC. Apa yang harus dilakukan yaitu Bapak dan Ibu perlu menambah dana ya, perlu menambah dana supaya ada kekuatan dana, ketahanan dana Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak dan Ibu kan melihat nih, pada posisi trading saya sebenarnya bagus nih plannya gitu ya, tapi sekarang memang lagi kena koreksi gitu ya, tapi tahanan dana saya minim banget gitu ya. Nah, maka kita kalau kita mau menyelamatkan posisi yang terbuka itu ya kita tambahkan dananya ya. Oke Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau ada yang mau nanya, ada yang nggak jelas, Pak Andi Ajis. Oh ya. Oke, Bapak dan Ibu nanti kalau ada yang mau nanya tentang margin call ya, nanti boleh ketik di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi ini contoh, nanti kita bisa contohnya lebih lanjut ya, karena kan masing-masing broker beda-beda. Bapak dan Ibu di Java aja ada 2 pilihan akun, ada 2 pilihan leverage ya, karena itu bisa mempengaruhi untuk margin requirement. Oke, sekarang kita lihat. Nah, contoh ya Bapak dan Ibu, dalam skenario trading ya dengan minimal lot di Java itu kan 0,1 lot ya, atau di broker lokal umumnya buka posisi minimal 0,1 lot volume lotnya ya. Perhitungannya gimana tuh kalau 0,1 lot? Itu gampangnya aja ngitungnya ya, adalah kalau di forex ya biasanya mata uang utama itu 0,1 lot itu mata uangnya itu seharga 1 pip $1 gitu ya. Jadi misalnya naik turun 1 pip itu $1. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ya yang tadi trading modalnya 500, terus modal buat transaksi 0,1-nya 100, berarti kan sisa free marginnya kan 400 ya, ketahanan dananya $400. Nah, ketika kita transaksi 0,1 lot ya dengan asumsi ya $1 itu 1 pip, maka ketahanan dana Bapak dan Ibu adalah 400 pip gitu ya, 400 pip. Oke, 400 pip itu kayak gimana Pak? Contoh kayak nih, kita lihat Euro USD ya. Euro USD itu hari ini turun lagi ya, sampai di 1.01000 gitu ya, 1.0100. Kalau misalnya Bapak dan Ibu punya posisi buy Euro USD ya dari minggu lalu misalnya dari 1.05000 sekarang turun di 1.0100, itu udah 400 pip. Kalau misalnya ditahan terus ya, ditahan terus nggak pakai stop loss. Jadi itu udah floating loss 400 pip. Nah, kalau sudah floating loss-nya 400 pip, berarti Bapak dan Ibu sudah masuk margin call. Kalau nilai modalnya tadinya 500 ya. Jadi udah nggak ada free margin lagi nih. Ya, jadi sisa margin yang $400 tadi sudah floating loss ya, karena floating loss-nya 400 pip. Jadi sisanya gimana? Tadinya berhenti? Enggak, masih jalan ya, karena tapi udah nggak ada free margin gitu. Sekarang tinggal modal yang dibutuhkan tadi yang buat jaminan tadi $100. Nah, itulah dikatakan ketika sudah nggak ada lagi nih tahanan dana sisa free margin, masuklah margin call Bapak dan Ibu. Gimana, sudah mulai mengerti Bapak dan Ibu apa yang namanya margin call? Mungkin buat
karena ini kan memang khusus untuk pemula ya Bapak dan Ibu. Jadi yang mau tanya tentang margin call ya, yang mau tanya-tanya seputar margin call gitu, boleh silakan ketik di kolom komentar. Nanti kita bahas setelah pemaparan ya. Oke. Ya. Nah, jadi jelas ya. Jadi kalau loss-nya lagi floating loss terus sudah melebihi dari equity yang tersisa atau free margin, maka sudah disebut margin call. Oke? Oke. Nah, masih ada lanjutannya lagi dikit lagi. Nah, oke. Bagaimana supaya tidak kena margin call? Gimana caranya, Bapak dan Ibu? Ya, rahasianya adalah dengan menjaga ketahanan modal, yaitu dengan money management. Oke ya. Jadi supaya tidak kena margin call. Jadi jangan juga begini Bapak dan Ibu. Saya mah modalnya gede, misalnya gitu ya. Modal saya $5.000. Saya tradingnya 0,1. Nggak bakalan MC. Nggak bisa begitu ya. Jadi mindsetnya nggak bisa seperti itu. Mindsetnya adalah kalau trading dengan modal berapapun harus menjalankan money management. Jadi namanya juga manajemen, jadi modalnya diatur gitu ya, money management, uangnya diatur gitu Bapak dan Ibu. Bukan berarti tentang kita modalnya gede ya, modalnya gede terus jadi kita tradingnya ya sesuka kita, kayak gitu juga ya. Jadi manajemen, money management itu kunci dalam trading. Oke, kita lihat ya. Contoh ya, ini contoh nih. Ini Bapak Andi, dia membuka akun ya, membuka akun deposit di Java misalnya $1.000, $1.000 ya. Trading di Java minimal volumenya 0,1 lot. Nah, kan ada pilihan ya, pilihan akun, ada yang pilihan akun satu akun namanya apa gitu ya, leverage-nya 1:200. Akun yang satu lagi 1:400. Misalnya Pak Andi pilih akun yang leverage-nya 1:200. Ya kan? Nah, berapa margin requirement-nya? Margin requirement apa sih? Itu adalah modal yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi. Modalnya, maksudnya modal transaksi open posisi gitu ya. Jadi jaminan modal yang dibutuhkan untuk melakukan open posisi. Itu berapa? Kalau leverage-nya 1:200, margin requirement-nya untuk 0,1 lot adalah $50. Ya, Bapak Ibu ya. $50. Jadi Andi, saya mute ya. Nah, jadi kalau misalnya gini, dengan modal $1.000 ya, ini tahanan dananya kuat nggak? Kuat kalau transaksi 0,1 lot ya. Misalnya nih, si Pak Andi ini misalnya belum terlalu ngerti gitu ya. Berapa nih saya maksimal buka posisi dengan $1.000 misalnya ya. Buka posisi maksimal itu adalah 2 lot. 2 lot itu artinya 2 lot reguler atau 20 kali 0,1 lot. Ya, kepada Ibu ya. Tapi kalau misalnya langsung baru masuk nih, langsung sekali buka posisi 2 lot gitu ya. Itu semuanya ini ya, modal semuanya ini buat jaminan. Buat jaminan margin requirement-nya aja. Sisa dananya nggak ada lagi. Nah, begitu baru masuk kan kena spread ya. Ada yang kena komisi ya. Itu udah langsung kepotong. Udah pas Bapak dan Ibu lihat, wah, udah nggak ada tahanan dananya lagi, itu udah langsung masuk margin call gitu ya. Tapi bahaya sekali Bapak dan Ibu karena ini 2 lot. Kalau misalnya naik turun misalnya gitu ya. Misalnya floating loss-nya misalnya berapa? 10 pip ya. 10 pip aja misalnya. 10 pip dikali 2 lot berapa? Udah 200 ya. Lumayan ya kan? Udah langsung kepotong minusnya 20% dari modal. Nah, gitu ya. Oke, ini udah ada yang ngechat ya. Oke, Pak Deki, ya. Oke ya. Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang mau tanya tentang MC margin call ya. Karena di sini kan penting banget nih tentang margin call, bagaimana menghitungnya ya, supaya Bapak dan Ibu dalam trading ya bisa mengatur modalnya, lotnya berapa yang akan diambil gitu ya. Misalnya membuka posisi berapa lot ya. Jadi tahu nih, oh saya modalnya segini gitu ya, modalnya sekian.
Karena masing-masing orang pasti modalnya beda-beda. Modal sekian, nanti lotnya saya berapa yang cocok, yang ideal sesuai dengan money management gitu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Oke, terima kasih Pak Swendi untuk Oke. materinya. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya silakan membuka mikrofonnya, langsung saja bertanya ke Pak Swendi atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke. Mungkin lalu Pak Ade Wisnu, ada yang ditanyakan Pak Ade? Atau ada Pak Agung Jatuko? Atau Pak Richard? Ada Pak Gusti juga di sini, silakan jika ada yang ditanyakan bisa langsung ke Pak Swendi. Mungkin ada kendala-kendala dalam trading juga nggak apa-apa ya Pak ya, semua boleh ditanyakan ke Pak Swendi. Pak Jenderal Abidin, ada yang ditanyakan Pak? Sore Pak. Halo Pak Jenal. Sore tidak ada Pak. Pak Andi, ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada. Oh, nggak ada ya. Oke. Pak Andi ada di Bu, kota mungkin mana ada nih Pak? Bu. Oke. Dari Bone, Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Oke, belum ada pertanyaan ya. Oke, ada lagi Pak Jumyadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Jumyadi. Iya Bu, kalau 0,1 lot itu pas kita buka di oil sama di forex jauh banget ya ini ya apa? Padahal 0,1 lot semua, tapi kok ininya beda gitu ya? Apa kekuatan ininya gitu Bu. Makasih. Oke, silakan Pak Swendi, bisa dibuka Pak mikrofon, masih di-mute. Oke, sebentar ya, saya mau cek dia. Pak Jumyadi ada di kota mana nih Pak, kalau boleh tahu? Di Sleman, Jogja Bu. Oh, di Jogja. Oke. Ya, betul Pak. Siapa tadi? Ya, Pak betul Pak. Jumyadi. Memang beda-beda ya Pak untuk spesifikasi untuk transaksi di forex dan juga di komoditas ya. Apalagi di indeks Pak. Jadi untuk sebagai bahan pertimbangan untuk forex, kalau forex sama gold itu sama ya Pak ya untuk margin requirement-nya. Tapi kalau untuk oil itu beda. Ya. Jadi untuk oil dan untuk indeks US seperti Nasdaq, Bapak dan Ibu harus benar-benar perhatiin, Pak Jenderal, saya mute dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu harus memperhatikan ketahanan modalnya, ya, karena tidak sama dengan forex. Jadi misalnya gini, wah saya trading di US Index, saya pakai modal $1.000 misalnya, gitu ya. Wah, $1.000 itu kalau untuk trading Nasdaq ataupun untuk oil itu tahanan dananya nggak banyak ya Bapak dan Ibu. Oke, sebentar ya, saya mau langsung tes. Ya, kalau di US Oil untuk 0,1 lotnya itu dibutuhkan $100 ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, sekarang untuk Nasdaq 100 coba saya lihat ya. Ya, oke Bapak dan Ibu, jadi untuk oil ya 0,1 lotnya itu adalah 100, sementara untuk Nasdaq 0,1 lotnya $125 ya. Jadi artinya beda-beda memang ya. Jadi mesti lihat di spesifikasi akunnya. Kalau untuk forex itu tergantung ya Bapak dan Ibu ya. Bisa $50 juga bisa. Tergantung dari leverage-nya Bapak dan Ibu. Oke. Dan untuk pergerakan harganya juga memang jauh banget fluktuatif
oil sama US index. Jadi perlu diperhatikan karakteristik dari pair ataupun komoditi yang akan Bapak Ibu tradingkan. Saran saya kalau misalnya nih, oh saya trader pemula, saya nggak terlalu ngerti tentang oil atau US index gitu ya. Saya nggak terlalu ngerti, saya ngertinya forex, sedikit-dikit gold. Nah, lebih baik fokus di situ saja Bapak dan Ibu ya, karena kita lihat pergerakannya harian itu kan misalnya rata-rata 100 sampai 200 pips. Ya, misalnya Bapak dan Ibu punya ketahanan dana misalnya modalnya $500. $500 ya, mempunyai ketahanan dana misalnya maksimal 500 poin, ya 500 pip gitu. Jadi masih cukup kuat. Kalau misalnya satu posisi saja. Tapi kalau di oil misalnya kondisi seperti ini, gonjang-ganjing, gejolak harga minyak dunia sehari bisa turun naik 300-400 pip, itu ya sangat membahayakan bagi Bapak dan Ibu dengan modal yang terbatas. Oke? Oke, sudah terjawab ya Pak Jimyadi ya. Oke. Ya, Mas Ini Wendy. ada pertanyaan nih Bu, ada pertanyaan dari Pak Agung. Ya, oke. Pertanyaan dari Pak Agung, Pak Swendi, bagaimana menentukan stop loss atau atur MM saat trading dihitung dari modal? Silakan Pak Swendi. Oke, ya. Contoh ya, ini saya mau ini aja. Oke, penting aja. Kelihatan Bu Sari? Kelihatan ya. Oke, kita mengatur stop loss tadi ya, gitu ya. Misalnya nih deposit 1.000 gitu ya, deposit 1.000, margin requirement-nya ini pakai akun dengan leverage, oh ya saya pakai standar aja, 1/200 ya. Margin requirement ini apa sih? Ini modal untuk open posisi Bapak dan Ibu ya, dengan transaksi 0,1 lot ya. Modalnya adalah $50 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya nih Pak Agung ya membuka deposit di Java, modalnya 1.000 ya, tradingnya 0,1 lot ya, itu waktu Bapak dan Ibu Bapak Agung buka posisi ya, maka dipinjam ya modalnya ya, digunakan modalnya. Oke, modal yang terpakai. Oke, nah ini kan ada sisa ya, free margin $950. Oke ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita anggap sebenarnya untuk trading yang aman ya, modal deposit $1.000 ini minimal ya, Bapak dan Ibu ya. Minimal ini $1.000. Nah, jadi misalnya Bapak dan Ibu supaya aman tradingnya, maksudnya dengan money management ya, tradingnya cukup 0,1 lot. Nah, satu posisi terbuka Bapak dan Ibu ya. Jadi dengan modal 1.000 ya, kita tradingnya 0,1 lot ya, maka Bapak dan Ibu punya free margin $950. Ini bisa menahan posisi 950 pips gitu ya. Artinya kalau nggak pakai stop loss tuh kuat dananya itu 950 pips. Tapi supaya sehat pasang stop loss ya Bapak dan Ibu. Biasanya stop loss itu kalau Bapak dan Ibu lihat di grafik, Bapak dan Ibu perlu menempatkan stop loss ini beda-beda ya, subjektif ya, maksudnya objektif. Jadi ada yang misalnya menempatkan stop loss, misalnya kita tradingnya di mobile, buy-nya di bawah, di support gitu ya, di area support. Nah, bikin stop loss-nya itu nggak sedikit di bawahnya paling rendah, di bawahnya harga paling low. Artinya kalau harga menembus di bawah low lagi ya udah kena stop loss, harga mungkin lebih turun lagi gitu ya. Sementara kita pasang TP-nya bisa lebih banyak gitu ya, karena kita asumsi kita buy-nya udah di bawah gitu ya, harga bisa aja balik ke atas atau kan kita udah beli harga di bawah. Tapi kalau misalnya harga terjadi malah menembus lagi break low, ya nggak apa-apa kita kena stop loss, tapi jarak stop loss nggak usah terlalu jauh gitu ya Bapak dan Ibu ya.
Jadi SL misalnya ini beda-beda tiap-tiap orang. Ada yang misalnya, oh saya pakai pakem, oh saya SL 20 atau 30 pips, ya. SL 20 atau 30 pips atau $30. Nah, jadi setiap trading pokoknya udah dihitung misalnya 20 sampai 30 pips. Nah, kalau dari $1.000 ya, 20 atau 30 pips ini sama dengan 2 sampai 3% ya dari modal. Nah, ini masih aman ya. Jadi ini risk per trade-nya aman ya, risk per trade. Cukup aman ya. Ini termasuk yang oke, lebih ideal gitu ya. Jangan misalnya SL saya 100 misalnya. Nah, kalau SL 100 pips ini sama dengan 10% dari modal. Ini cukup gede Bapak dan Ibu ya. Artinya kalau kena SL lumayan ya, langsung minus, langsung hilang dana 10%. Tapi kalau kena SL-nya misalnya 20 sampai 30 pips baru kehilangan modal cuma 2,2 sampai 3% dari 1.000 gitu ya. Jadi misalnya paling loss 30 pips, $30 masih ada $970 gitu ya untuk transaksi berikutnya. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti dievaluasi lagi, aduh tadi transaksinya kena SL ternyata misalnya kenapa. Jadi kita evaluasi lagi. Tapi bisa jadi Bapak dan Ibu sudah menentukan dalam trading plan SL saya berapa. Pokoknya setiap trading plan saya maunya 20 sampai $30 aja deh, nggak perlu lama-lama, nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Atau udah diukur 2 sampai 3% dari modal aja. Gitu ya. Ada yang beda-beda, ada yang misalnya saya trade-nya long term. Saya pasang di support atau resisten stop loss-nya misalnya gitu ya. Itu berarti diukur dari entry ke support resisten tersebut. Ada yang 100 pip, ada yang 200 pip, tergantung ya. Tapi yang penting Bapak dan Ibu hitung kalau dari modal Bapak dan Ibu baiknya di bawah 5% stop loss-nya ya. Di bawah misalnya 50 pips dalam sekali transaksi. Oke, semoga menjawab ya Pak Agung ya. Oke, mantap Pak jawabannya. Bagaimana Pak Agung? Ya. Dijawab ya. Oke, bisa ditutup Pak presentasinya Pak. Ya. Oke, Sobat Trader, ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung ke Pak Swendi atau bisa menulis di kolom chat. Ini ada Pak Chandra Wijaya. Ada yang ingin ditanyakan Pak Chandra, Pak Chandrata. Oke, Oke, sepertinya Sobat Trader pada sore hari ini sudah mengerti materi yang dijelaskan oleh Pak Swendi ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Pak Swendi untuk penjelasannya. Jika Sobat Trader masih ada pertanyaan atau kendala saat trading, Sobat Trader dapat menghubungi tim kami dari Java Global Future. Sekali lagi, jika Sobat Trader masih ada pertanyaan ya, tapi mungkin belum sempat di sini ditanya, atau ada kendala saat trading, Sobat Trader dapat menghubungi tim kami dari Java Global Future. Kami akan membantu untuk menjelaskan kepada Sobat Trader semua. Untuk juga Sobat Trader, kalau ingin mendapatkan layanan edukasi dan signal trading setiap hari, Sobat Trader dapat join di Java Simpro Premium. Sekali lagi, kalau Sobat Trader ingin mendapatkan layanan edukasi dan signal trading setiap hari, Sobat Trader dapat join di Java Simpro Premium. Bagaimana caranya? Sobat Trader juga dapat menghubungi tim kami dari Java Global yang mengundang Sobat Trader pada sore hari ini hadir. Oke, terima kasih untuk waktunya. Salam cuan. Mulailah setiap hari dengan melakukan rutinitas. Anda perlu duduk di depan laptop untuk mengamati grafik pergerakan harga. Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi. Sobat Trader,
Lakukan terus langkah-langkah yang rutin. Itulah langkah-langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, akan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih, dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat, tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih.